sebelum jadi anggota dewan, oke, saya teh jadi petani, Pak. Ngagarap ke lapangan macul ngan hari ayeuna mah meureun sok we nu ngagarapna batur ditanya. Diperdayakeun. Jadi ada beberapa komoditas nian mah aya cabe, aya jagung. Tadi dia tuh aya padi. Tadi ya rek melak bonteng. Jadi urang aya we petani nu ngajalankeun, urang anu jalan gitu. Tadi juga aya ieu Kang, ada naon teh? Domba sapi. Nah, itu mah usaha. Jadi usaha teh usaha naon artina teh? Usaha anu mah bisa dilepaskeun sabab modal utama teh abdi mah jang kahirupan keluarga. Nya ngabantu saeutika warga masyarakat meureun tah tina pertanian. Pan di urang industri eueuh naon atuh gitu. Tadinya urang mah. Ieu permasalahan-permasalahan di tani jadi lain dirasakeun ku batur permasalahan pertanian teh tapi abdi mah selaku langsung merasakan naon anu dibutuhkeun kudu kumaha menon teh apalah gitu nya kondisina gitu. Lain apal meureun pokona kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Catatan Wakil Rakyat sukomiupdate.com bersama saya Oksa Batiar Kamsah. Nah, saat ini saya akan banyak berbincang dengan salah satu wajah baru DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yaitu Kang Uden Abdul Nasir. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kalau saya sih biasa manggilnya Kang Nasir. Ya, sekarang saya main ya atau berkunjung ke tempatnya Kang Nasir, Kang, di sini. Ini tempatnya sangat sejuk, asri. Boleh ceritakan sedikit, Kang? Ini tempat apa dan biasanya Akang di sini ngapain gitu? Oh, ini teh tempat untuk ngariung barudak. Ya, segala macam acara anak-anak muda atau ada yang nikahan bisa di sini. Bisa ya, masyarakat kumpul di sini, Kang ya? Bisa. Oke. Kalau gratis, Pak. Alhamdulillah tuh bagi teman-teman yang ingin datang ke sini boleh banget. Jadi ini posisinya ada di Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Kang Nasir dilantik Agustus 2004 atau kurang lebih 3 bulan sekarang November menjadi wakil rakyat. Aktivitas baru yang akan jalani sekarang seperti apa? Kalau jadi anggota dewan dari Agustus sampai sekarang, yang pertama ya kegiatan dewan itu standar lah. Ada rapat, ada kunjungan kerja, terus pembahasan APBD 2025. Ya lumayan sibuk sih. Mulai sibuk. Dan beradaptasi dengan banyak pihak mungkin, Kang ya? Iya betul, apalagi dengan mitra kan, kita di Komisi 4 bermitranya cukup banyak juga. Oke. Nah itu yang kesibukannya. Oke, tapi mungkin menarik kan kita mundur ke belakang perjalanan Kang Nasir. Sekarang kan periode pertama, Kang ya? Iya. Tapi saya ingin lebih juga menggali bagaimana perjalanan hidup Kang Nasir secara pribadi dari keluarga begitu. Boleh ceritakan mungkin ke updaters, penonton Sukomi Update namanya. Insya Allah. Bagaimana perjalanan Akang dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, didikan orang tua itu bagaimana, Kang? Kalau kita lahir, pertama kita lahir itu di Kampung Babakan Hoer, Pak. Nggak jauh dari sini, itu tempat kelahiran. Kalau ini tempat ibu saya. Keluarga saya itu keluarga petani, Pak. Keluarga kecil. Bukan petaninya itu bukan pengusaha lagi, Pak. Jadi kulit tani lah, Pak. Terus orang tua mendidik dari mulai kehidupan sehari-hari, Pak. Bagaimana bergaul, bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terasa sekali didikan orang tua. Sehingga yang terkesan dari orang tua itu maneh mah kudu mandiri. Jadi meureun komotong menta ka batur teh eta. Anu terasa teh inget teh omongan kolot seperti itu, Kang. Jadi kita lahir di kampung jauh dari kota, hirup pikuk di kampung lah. Ya bermain seperti biasa, ngaji seperti biasa, didikan dari kampung itu, Kang. Tapi luar biasa sangat terasa meskipun di kampung, tapi pendidikannya atau mencetak orang-orang di perkampungan itu sangat luar biasa terasa sampai hari ini. Saya menjadi takdir Allah menjadi anggota dewan gitu. Oke, alhamdulillah. Berarti ya, Akang gitu. anak keberapa dari berapa bersaudara, Kang? 4 bersaudara, anak kedua, Pak.
Oke, berarti punya kakak dan punya adik Punya ya? adik 2, almarhum tapi dua-duanya adiknya. Yang sekarang ada adik 1, berarti 5 bersaudara. Kakak 1, Oke. semuanya laki-laki Pak. Nah, posisi Akang punya kakak yang otomatis menjadi contoh, dan Akang sendiri juga menjadi contoh bagi adik. Dalam posisi itu gimana Akang memandangnya gitu? Ya kita laksanakan aja apa yang menjadi contoh. Kita harus mencontohkan kebaikan dalam keluarga. Kalau menyuruh, kita dulu yang harus duluan. Misalkan nyuruh berjamaah sholat, ya kita aja dulu yang harus melaksanakannya gitu. Betul. Dan contoh dari kakak saya, dari mencontohkan saya kepada adik-adik, ya insya Allah yang positif contoh-contohnya, dan apa yang harus lakukan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi Akang mencontoh kakak yang baiknya dan Akang contohkan kembali ke adik begitu ya? Itu Pak, jadi saling lah. Tadi menarik Akang, salah satu pesan orang tua yang sampai saat ini masih dipegang adalah harus hidup mandiri, Kang. Betul. Nah, saya juga ingin melanjutkan perjalanan hidup Akang setelah didikan orang tua masa kecil. Lalu aktivitas Akang seperti apa untuk bisa bertahan sampai seperti sekarang, Kang? Jadi dulu ini ada permasalahan keluarga, cuman ini hanya untuk pelajaran saja. Jadi salah satu keluarga saya itu dulu, saya kelas 3 itu, keluarga saya itu pisah sama ibu. Jadi nah ini tempat ibu saya. Kalau Babakan Fair tempat kelahiran itu bapak saya. Jadi pisah Pak, takdir Allah. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Cuman ini hanya untuk pelajaran saja. Dari sana juga kemandirian itu sudah ditumbuhkan atau gini Pak ceritanya. Jadi semenjak kelas 3 saya kuli Pak. Kelas 3 SD. Kebetulan saya sekolah di MI Madrasah Ibtidaiyah Tanjung Sari. Kelas 3 itu sudah disuruh mikul ini apa? Singkong untuk dijadikan tape atau sekarang mah enye lah. Saya pikul, dikasih uang sama bosnya, kebetulan ada di sana dulu, bos enye dan singkong dulu tahun 90-an itu. Terus saya bisa kuli itu untuk jajan sehari-hari, saya ngangon itik Pak, dikasih telur itu, sangat terasa kemandirian dari dulu, karena ya ini kan luar biasa kalau perpisahan antara orang tua itu terasa. Jadi kita yang ngurus itu tidak komplit lah gitu Pak. Jadi ya kalau ke belakang sangat sedih, cuman ya dijalanin aja. Nah ini hasilnya seperti ini. Ya, alhamdulillah. Karena pengalaman dari dulu harus mandiri, kata orang tua, jangan meminta sama orang lain. Jadi terasa sampai hari ini. Nah, didikan dan terpaan dari guru-guru, dari senior-senior dan teman-teman, ya sehingga yang namanya Udin Abdul Nasir itu kuli juga hari ini, tapi kulinya di Dewan Pak. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah ini. Dan memang kalau Allah ngasih sesuatu itu pasti ada hikmah ya. Nah, gitu. Hikmahnya kan Akang justru terlatih menjadi mandiri sejak kecil gitu nah, ya. itu Pak, yang sangat terasa itu. Nah itu perjalanan dilanjutkan mungkin SMP, SMA juga masih seperti itu Kang ya? Dulu sekolah, dari SD sampai kuliah saya pernah Pak. Dari MI ya, bukan SD, MI kelas 6, keluar tahun 93. Karena kan pernah ngojek Pak, dari kelas 4 sampai kelas 6 itu ngojek, sehingga ya itulah tantangan yang harus kita hadapi teh. Ketika orang lain mau ujian, saya mah ngojek. Sehingga saya ingat kepada guru saya itu, Pak Asikullah, mudah-mudahan sekarang kan udah meninggal, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya ya untuk Ustadz saya. Sampai dicegat di jalan, dipaksa supaya ikut ujian. Ya. Hayu gitu ya? Ya gitu, dipegat ayo badingku ya gitulah, kebutuhan dah. Cek jelema ayeuna mah meureun nasir teh bangor baheula teh gitu, da gitu nakal gitu. Jadi MI keluaran Madrasah Ibtidaiyah Tanjung Sari, Sanawiyah keluaran Tanjung Sari, SMA-nya dilanjutkan ke SPMA dulu mah,
tahun 2000 saya keluaran dari SPMA Sukaraja, kalau sekarang SMKN kan, yang ada di jalur. Iya. Terus ke Jakarta, sempat saya kuliah, tapi nggak tamat kan, sampai semester 9 kabur nikah kan. Jadi jangan dulu nikah dah, gitu maksudnya. Lanjutkan dulu sekolah biar nggak seperti saya gitu. Iya, betul. Itu kan. Oke, Kang, menarik. Kehidupan Akang sudah sangat lengkap dengan pengalaman lah kalau saya baca. Ketika itu Akang ada di posisi masyarakat, pernah tidak kepikiran ini kemana negara, kemana pejabat waktu itu, Kang, perasaan saat itu gitu? Dulu mah nggak kepikiran, Pak. Negara itu mau bagaimana. Tapi setelah saya berkecimpung, boleh mengatakan partai ya kan? Boleh. Jadi setelah berkecimpung, ada pengalaman, ngobrol sama orang, melihat. Dari dulu nggak ada cita-cita kan? Negara itu mau gimana, masyarakat itu mau gimana, nggak ada dulu mah. Cuman sejak ngobrol, melihat kondisi hari ini dan ke belakang lah. Ya maksudnya gini, jadi dewan itu bukan cita-cita gitu ya, aja, Pak. Betul. Tidak pernah terbayangkan tidak, gitu ya. Tidak bayangkan. Jadi untuk mengurus negara itu nggak kebayang, gitu maksudnya. Jadi setelah gabung sama Partai Keadilan Sejahtera, di sana ada sedikit terbuka, Pak, pikiran negara itu harus gimana, ngurus negara itu gimana. Nah itu yang kepikiran sampai hari ini. Makanya ya terjun aja di dunia politik. Karena yang bukan satu-satunya sih untuk mengurus negara itu, salah satu itu kita harus berkecimpung di dunia politik untuk mengurus negara, warga masyarakat, karena kebijakan-kebijakan itu dihasilkan dari produk-produk dari negara gitu. Pikiran hari ini maka seperti itu, Pak. Iya. Kalau dulu mungkin Akang masih dalam lingkaran pemikiran besok bisa makan lah gitu. Dulu. Sekarang ada di posisi memastikan rakyat besok bisa makan. Nah gitu ya. itu. Sekarang mah jadi kepikiran. Iya. Rakyat gimana kehidupannya, ekonominya gitu. Negara ya sedang tidak baik-baik sajalah. Iya, bagaimana harus baik, meskipun peran kita itu apa tuh? Yang penting kita itu berusaha atau kumikiran anak oge pikiran-pikiran atau minimal lah gitu. Iya gitu. Kalau menuntaskan mah saya rasa apalagi tidak bersatu, tidak satu pemikiran, sangat luar biasa. Minimal punya rasa memikirkan gitu. Itulah Kangnya. Ada kepedulian. Betul. Kang, kembali tadi ke perjalanan Akang bergabung dengan partai, tapi sebelumnya juga saya pernah baca Akang aktif di masyarakat, di organisasi kepemudaan dan sebagainya. Itu bagaimana prosesnya, Kang? Di sekolah itu pernah di SMP, di SD sampai SMA, saya pernah jadi, ya kalau di SMA berarti ketua KBMF dulu mah, kalau sekarang OSIS lah, OSIS. Pernah jadi ketua pramuka di masyarakat. Saya pernah, Pak, tahun 2014 saya jadi sekdes juga pernah di Desa Bojong Sawah, meskipun 4 bulan. Karena pekerjaannya ya gitulah jadi sekdes. Saya kan maunya di lapangan gitu. Nggak di kantor lah gitu ya. Di kantor gitu. Jadi ya balik kanan mungkin bukan tempat saya di sana gitu. Terus di masyarakat, di kepemudaan, pernah saya di KNPI, Pak, Kabupaten Sukabumi, mewakili Gema Keadilan. Nah itu pernah. Terus kalau di masyarakat ketua DKM, masih sampai sekarang ketua DKM. Ya banyak sih organisasi di masyarakat, bergaul dengan banyak orang di situ ya. Terus saya hobinya olahraga, sampai saya punya sebuah tim sepak bola. Insya Allah masih hari ini masih eksis gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau di masyarakat insya Allah organisasi kepemudaan saya ikut, Pak, dan sangat menikmati itu semua. Itu menjadi salah satu waktu Akang untuk belajar bermasyarakat, menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu waktu itu ya. Ya. Jadi ketahuan permasalahan-permasalahan teh. Insya Allah ketahuan cara menanganinya bagaimana, sumber permasalahan di mana, itu yang paling terasa gitu kita gaul dengan masyarakat itu. Dan
merangkul masyarakat itu. Oke, updaters, menarik. Tadi kita bahas perjalanan Kang Nasir dari masa kecil dengan keluarga lalu bermasyarakat dan akhirnya bergabung dengan politik melalui PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kita masih di program Catatan Wakil Rakyat bersama saya Oksabati Kamsah dan Kang Udin Abdul Nasir atau Kang Nasir, anggota DPRD Kabupaten Sukomi Komisi 4 fraksi PKS. Nah Kang, tadi melanjutkan Akang sudah mengenal masyarakat, mungkin menemukan masalah di mereka dan Akang masuk politik. Nah ketika Akang masuk politik, apa yang pertama Akang kenal? Ternyata PKS itu juga terbiasa dengan hal-hal yang Islami dan sebagainya, mungkin ibadah dan sebagainya. Apa yang pertama Akang dapatkan begitu di dunia politik PKS yang suatu saat mungkin bisa menjadi solusi bagi masyarakat gitu? Yang pertama, saya jujur ya, meskipun banyak partai, multi partai di negara kita, hanya PKS-nya bagi saya nih pribadi, kalau yang lain kan bisa multi tafsir juga gitu mengenai. Hanya PKS hari ini yang kadernya suruh belajar Pak di PKS, suruh belajar. Jadi di PKS itu selain politik, tapi ada sebuah program atau yang dijalankan itu di PKS sangat mendasar gitu Pak. Jadi sehingga kita di PKS itu belajar, dipraktekkan, dipantau bagaimana kita berkiprah Pak. Jadi bukan hanya sekedar mengurusin politik saja, tetapi apa yang diajarkan di PKS itu harus dipraktekkan di lapangan. Jadi itu yang saya sampai hari ini tetap istiqomah di PKS. Dan terus terang sampai hari ini PKS masih istiqomah Pak untuk menjalankan perjalanannya untuk mengabdi atau menghidmat kepada masyarakat. Berarti gabung PKS tahun berapa Kang dulu? Semenjak 2008 Pak. Zaman PK saya itu bergabung zaman PK. Waktu itu kalau nggak salah nomor 24 PK. Saya udah berkecimpung kelas 2 SMA lah, kelas 2 SMA. Udah berkegiatan dengan PKS. Nah, terus jadi PKS, jadi PK, jadi PKS sampai hari ini. Jadi perjalanannya luar biasa PKS ini. Yang saya tangkap berarti di PKS itu jangan nunggu jadi pejabat dulu buat berbakti. Bisa dengan profesi apapun juga bisa mengabdi gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang diajarkan. Iya gitu, betul. Ya. Lalu perjalanan Akang sekarang menduduki kursi wakil rakyat dengan suara kalau tidak salah terbesar dari partai Akang di Dapil 4 ini, daerah pemilihan 4 Kabupaten Sukabumi. Ini bagaimana Kang ceritanya, mungkin cerita lebih khusus tentang perjalanan kemarin pemilu yang mengatakan Akang sekarang menjadi wakil rakyat. Rahasia dong. Sedikit-sedikit aja. Siap. Jadi yang pertama bukan karena banyak uang sih menurut saya. Jadi yang tadi yang diceritakan, banyak bergaul dengan warga masyarakat, terus kita mengadvokasi masyarakat, pokoknya kilah. Jadi yang pertama saya jadi anggota dewan teh karena takdir Allah yang pertama mah. Tapi kan ada jalan ya. Kita kan syariat berikhtiarnya. Lain kubu loba duit lah jadi dewan teh. Menurut saya nih. Jadi kita itu banyak bergaul dengan masyarakat, terus memberikan harapan itu tidak palsu Pak. Jadi menurut saya mah kalau bicara kepada warga masyarakat, kalau ada. Kalau mampu kita mampu laksanakan, kalau tidak bilang tidak ada atau bilang kita tidak mampu. Itu modal pertama. Yang kedua, kita harus kuat pondasi Pak. Pondasi itu gini. Jadi kita membentuk tim di mana-mana. Nah, itu pondasinya kuatin dulu. Jadi timnya aja dulu yang dikuatkan. Itu salah satu kemenangan suara terbanyak ya, tapi ini bukan masalah siapa ya. Itu bukan. Tapi yang dilakukan seperti itu. Tapi kuncinya yang tadi Pak, ke masyarakat itu jangan mengumbar janji. Kalau kita katakan mampu, kita mampu laksanakan. Kalau tidak ya juga tidak. Toko masyarakat juga bisa memilih lah. Dan menariknya memang PKS akan artinya PKS memberi kesempatan kepada semua kadernya untuk bisa berkontribusi di dunia politik ini Kang ya. Iya betul. Harus berkontribusi karena kalau kita lihat di PKS itu kan kalau mau jadi dewan itu pada nggak mau Pak.
Pada nggak mau, saya juga dipaksa harus mau, tapi dah tantama mereka. Iya. Kudu nurut ke pimpinan, ya udah. Takdir berbicara menang atau kalah, kita bukan urusan, itu urusan Allah. Yang penting kalau sudah disuruh jadi calon, ya udah maju. Iya, akan menerima perintah dan menjalankan itu ya. Menang itu bukan, itu mah urusan yang di atas lah ya. itu menang mah bukan tujuan lah gitu. Iya. Nah sekarang Akang sudah duduk di Komisi 4 DPRD. Kang, kalau kita bahas masalah Sukomiu banyak Kang ya, pengangguran, pungli dan sebagainya. Tapi masalah besar yang Akang lihat tentang Sukabumi apa sih Kang? Yang paling besar gitu? Yang pertama, kalau saya lihat permasalahan yang ada di Sukabumi itu ekonomi yang pertama Pak. Yang kedua, kemanusiaannya itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allahnya yang harus diseriuskan Pak. Paling dasar itu ya? Paling dasar. Jadi hari ini banyak pengangguran yang tidak kerja, itu kembali ke dirinya masing-masing sebetulnya Pak. Dan bukan karena di Sukabumi itu lapangan kerja tidak ada. Tapi kan yang pertama kemauannya diri sendiri, mau nggak maju nih. Kalau kemauannya diri sendiri nggak mau maju, hanya mengandalkan pemberian atau mungkin kita mau dibantu orang, itu susah Pak. Kalau saya lihat. Kedua, pemerintah harus serius untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau permasalahan yang ada di masyarakat itu, pemerintah harus serius. Ya serius itu jangan programnya aja diciptakan, tapi realisasi ke bawah nggak ada gitu Pak. Jadi harus serius pemerintah ini. Ayo kita dorong untuk yang pertama kan ekonomi lah, yang paling urgent, karena kalau ekonominya jalan, insya Allah apapun yang dia program yang lainnya bisa akan mengalir lah. Akan mengalir karena nyakilah bahasa nama duit malin segala-galana, tapi segalana kudu make duit bener. Tapi lamun duitna ayeuna teu boga, arek mereka batur kumaha, membantu batur kumaha, tah ya ekonomi yang harus di kita digenjot Pak. Yang kedua, kepribadian yang tadi Pak. Atau dibalik, kepribadian dulu baru ekonomi ya. Iya, baru ekonomi. Jadi kalau pribadinya mau maju, insya Allah maju Pak. Kalau dalam istilah agama tuh, Allah tidak akan mengubah suatu kaum, betul, kecuali kaum itu mengubah dirinya gitu ya. Jadi harus muncul kesadaran dulu lah ya dari masing-masing warga gitu. Betul gitu. Permasalahan kompleks Pak. Ini khusus di Sukabumi ya gitu. Yang nganggur banyak, yang putus sekolah banyak. Bukan pemerintah tidak peduli, dananya udah ada, programnya sudah disiapkan, tetapi ya mudah-mudahan memberikan jalan terbaik. Allah memberikan kemudahan untuk pemerintah dan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. Niat kita untuk merubah itu luar biasa. Cuman ya ayo kita dukung, kita sama-sama untuk memajukan Sukabumi supaya permasalahan-permasalahan itu terselesaikan dengan baik. Dan menurut saya itu kalau sekarang ada permasalahan 10, paling tidak kalau 10-nya itu susah, ya paling tidak ada 2 permasalahan kita tahun ini, 2 tahun depan 2. Jadi pas 5 tahun ke depan itu pergantian pimpinan atau pergantian caleg gitu, aleg, kita bisa tuntas permasalahan tersebut. Dan kita harus fokus apa yang menjadi permasalahan itu, fokus di sana gitu Pak. Jadi kan insya Allah lah kita mendorong kalau di DPRD siap untuk memajukan Sukabumi umumnya gitu. Cuman ya dari pemerintah yang jadi eksekutif harus serius Pak. Dan itu akan dimonitor lah oleh Dewan. Betul, insya Allah gitu ya. gitu, Pak. Kalau keluarga Kang, ini kan Akang dengan kesibukan baru sebagai anggota Dewan. Saya tahu lah kantor di Pelabuhan Ratu. Oh iya. Berangkat aja berapa jam. Keluarga bagaimana Kang, respon mendukung seperti apa gitu? Sebetulnya iri Pak. Jadi waktunya nggak cukup untuk keluarga, emang agak terbuang. Tapi ini aja resiko Pak. Iya. Resiko yang harus ditanggung dengan keluarga, waktunya jadi sedikit Pak. Ya semuanya pasti. Tapi yang terpenting istri anak mendukung ya. Oh iya, harus mendukung. Kalau tidak ada dukungan keluarga, waduh, cilaka oke. Oke, siap, menarik.
Updaters masih Siap. di program Catatan Wakil Rakyat bersama saya Oksa dan Kang Nasir. Tadi kita bahas dari mulai perjalanan hidup, lalu sekarang karir politik di DPD Kabupaten Sukabumi. Mungkin Kang ini segmen terakhir. Ya. Apa yang ingin akan sampaikan kepada masyarakat Sukabumi yang mungkin hari ini masih melihat PKS dengan banyak hal begitu. Nah, Kang sebagai wakil rakyat siaplah insya Allah membantu masyarakat Sukabumi ini gitu. Yang pertama untuk masyarakat berhusnudon aja. Kepada siapapun, apalagi kepada Partai Keadilan Sejahtera, berhusnudon. Berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita hatinya geus tersep, jangankan salahnya Pak, benerna oge tersep. Gitu. Jadi yang pertama berhusnudon. Yang kedua, warga masyarakat itu harus banyak bersyukur. Ini hanya mengingatkan diri saya pribadi, dan ayo kita banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur, apapun yang Allah berikan, kita tidak ada komplain Pak. Apalagi pemberian syariatna dari tangan-tangan manusia, ada itu, ada ini. Kita harus bersyukur yang kita punya. Itu kuncinya Pak, berhusnudon dan bersyukur. Karena kalau kita itu goreng sangka gitulah, waduh itu tidak akan maju Pak, masyarakat. Penyakit hati ya? Iya. Yang kedua, kalau tidak bersyukur pasti kita kurang segalanya, tidak ada merasa lebih atau gimana. Itu kuncinya. Yang ketiga, rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di diri kita atau di warga masyarakat, itu sudah menjadi kehendak Allah. Maka berusahalah untuk berubah dengan diri sendiri kita. Kalau mengandalkan orang lain atau kita dengan orang lain tergantung sama orang lain, pasti kita ada kecewa Pak. Tapi kalau tergantung sama Allah, insya Allah tidak akan kecewa. Itu kalau diterapkan hal-hal seperti itu di semua lapisan masyarakat, di semua permasalahan masyarakat, itu bisa dituntaskan. Karena tugas kita itu sebagai manusia Pak, bukan hasil yang dinilai sama Allah, tapi berikhtiarnya. Mudah-mudahan masyarakat Sukabumi khususnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya bencana, dengan banyaknya musibah yang kita ada. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesannya gitu. Ayo kita bersatu sama-sama untuk memajukan warga masyarakat Sukabumi, khususnya Kecamatan Kebon Pedas atau dapil saya dapil 4 gitu Pak. Ayo mari sama-sama Pak, kita berjuang sama-sama, dirasakan kita sama-sama Pak, insya Allah seperti itu. Oke siap, terima kasih banyak Kang Nasir. Kita juga sudah main ke sini ke tempat Kang Nasir. Nanti Siap, mungkin kita akan lihat aktivitas. Kami doakan Kang Nasir lancar di profesi barunya, di pekerjaan barunya sebagai wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Ya updaters, nanti kita akan kembali di edisi berikutnya Catatan Wakil Rakyat SukomiUpdate.com. Saya Oksa Batiar Kamsa dan Kang Nasir mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.